Sungguh mengenaskan, tetangga sebelah timnas Malaysia dalam bahaya, absennya pemain bintang bisa gagalkan mimpi Piala Dunia. Sungguh mengejutkan. Kembalinya sang legenda Bambang Pamungkas siap perkuat timnas Indonesia lagi. Drama menjelang kualifikasi pemain pilar penting, Jay Itzes dan Justin Hubner dipastikan absen bela timnas. Debut mencekam. Pratama Arhan diganjar kartu merah setelah 40 detik di lapangan, janji akan tebus kesalahan. Kejutan besar, Maatsen didepak dari timnas Belanda, Patinama bimbang gundah gulana di kualifikasi Piala Dunia. Sungguh menggemparkan publik, berkualitas dan berkelas Eropa tantangannya. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye tebar ancaman ke Irak. Elkan Bagot misterius dan semakin gelap, Shin Tae-yong hukum tegas pemain yang putus komunikasi saat pemanggilan timnas Indonesia. Timnas Indonesia makin solid kedalamannya dan bagus, Saina Patinama pede bisa bungkam Irak dan Filipina. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh mengenaskan, tetangga sebelah timnas Malaysia dalam bahaya, absennya pemain bintang bisa gagalkan mimpi Piala Dunia. Timnas Malaysia menghadapi tantangan besar menjelang dua laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masih berpeluang lolos ke babak ketiga dan juga ke Piala Asia 2027, mereka harus mengatasi rintangan besar tanpa sejumlah pemain utama. Pada 6 Juni 2024, Malaysia harus bertandang ke markas Kyrgyzstan, dan pada 11 Juni 2024, mereka akan menjamu China Taipei di kandang sendiri. Namun persiapan mereka diliputi awan kelabu karena beberapa pemain kunci seperti Faisal Halim, Arif Aiman, Syafiq Ahmad, Rommel Morales, dan Darren Lock dipastikan absen. Absennya kelima pemain ini menjadi pukulan berat bagi Malaysia. Tanpa mereka, Malaysia harus mengandalkan beberapa pemain pelapis dalam duel penting melawan Kyrgyzstan. Ini bukan tugas yang mudah, mengingat mereka mengalami dua kekalahan beruntun dari Oman pada laga kualifikasi Maret lalu, yang membuat posisi mereka terpuruk di peringkat ketiga grup D dengan 6 poin. Malaysia kini tertinggal 3 poin dari Kyrgyzstan yang memimpin klasemen, dan dari Oman di posisi kedua. Setelah berlaga di Bishkek, skuad nasional akan kembali ke Stadion Nasional Bukit Jalil pada 11 Juni untuk menghadapi Taiwan. Dua laga ini sangat penting dan Malaysia harus tampil maksimal untuk mengamankan kemenangan. Kekalahan dari Kyrgyzstan bisa mengubur harapan Malaysia untuk melangkah ke putaran ketiga. Dengan semangat juang dan strategi yang tepat, diharapkan Malaysia bisa mengatasi tantangan ini dan terus berjuang demi impian mereka di kancah internasional. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion. Sungguh mengejutkan. Kembalinya sang legenda Bambang Pamungkas siap perkuat timnas Indonesia lagi. Legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas baru saja mengumumkan kabar menggembirakan bagi para penggemar.
Mantan pemain bintang Persija itu mengungkapkan akan kembali ke timnas Indonesia melalui unggahan di akun Instagramnya @bepe20. "Halo, saya Bambang Pamungkas dan saya akan kembali ke timnas Indonesia," tulis pria yang akrab disapa Bepe itu. Meskipun belum diketahui posisi apa yang akan diisi oleh Bepe dalam timnas, ia menekankan kebanggaannya setiap kali mendapat panggilan untuk membela Indonesia. Dalam unggahannya, Bepe menulis, "I'm back dalam kurung, saya kembali. Kita boleh kecewa saat timnas bermain buruk. Kita juga boleh marah saat timnas kalah. Tapi kita tidak boleh menyerah dan membiarkan mereka berjuang sendirian. Bagi saya, timnas itu sakral. Kapanpun mereka memanggil, saya akan menyambutnya dengan penuh rasa bangga." Bambang Pamungkas yang terakhir kali bermain untuk Persija dan gantung sepatu pada tahun 2020 memiliki rekam jejak impresif dengan 87 caps dan 38 gol untuk timnas Indonesia. Setelah pensiun sebagai pemain, Bepe melanjutkan kariernya sebagai manajer Persija pada periode 2020 hingga 2021 dan 2021 hingga 2022. Dengan kembalinya Bepe ke timnas, para penggemar sepak bola tanah air tentunya berharap akan ada kontribusi besar dari sang legenda untuk memajukan timnas Indonesia di kancah internasional. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Drama menjelang kualifikasi pemain pilar penting, Jay Itzes dan Justin Hubner dipastikan absen bela timnas. Pemain Abroad dipastikan absen membela timnas Indonesia saat menghadapi Tanzania dalam laga uji coba. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 2 Mei 2024. Uji coba ini merupakan persiapan penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah memanggil 22 pemain untuk 3 pertandingan tersebut. Namun 2 pemain abroad dipastikan absen dalam laga melawan Tanzania. Yang pertama adalah Jay Itzes. Ia juga akan absen saat melawan Irak karena masih membela Venezia FC dalam laga final play-off promosi ke Serie A melawan Cremonese. Laga tersebut akan digelar dalam 2 leg pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Terkait Jay Itzes, karena dia masuk final play-off promosi Liga Italia, mungkin baru akan sampai di Jakarta pada 5 Juni, kata Shin Tae-yong. Untuk 6 Juni pada pertandingan melawan Irak, dia tidak akan bermain, tambahnya. Pemain kedua yang absen adalah Justin Hubner. Ia masih akan membela Cerezo Osaka saat melawan Kyoto Sanga pada 1 Juni 2024. Akibatnya Justin Hubner baru akan tiba di Indonesia pada 2 Juni. Kehilangan 2 pemain kunci ini tentu menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, namun mereka tetap bersemangat dan fokus untuk meraih hasil terbaik dalam laga-laga penting mendatang. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. Debut mencekam. Pratama Arhan diganjar kartu merah setelah 40 detik di lapangan. Janji akan tebus kesalahan. Pemain Suwon FC Pratama Arhan akhirnya buka suara setelah menjalani debut yang kurang manis di mana ia mendapatkan kartu merah.
hanya 40 detik setelah masuk ke lapangan. Pada minggu dalam kurung 26 Mei 2024, Pratama Arhan menjalani debutnya untuk Suwon FC dalam pertandingan melawan Jeju United. Arhan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-75 menggantikan Jeong Do-hao. Namun hanya dalam waktu 40 detik ia melakukan pelanggaran yang membuat wasit mengeluarkan kartu merah untuknya. Berbicara kepada media Korea Selatan Sports Chosun, Arhan mengungkapkan perasaannya tentang insiden tersebut. "Saya mendapat kartu merah di debut saya," kata Arhan dilansir bolasport.com dari Sports Chosun. "Saya sangat kecewa dan sedih karena tidak bisa membantu tim akibat kartu merah. Tetapi saya belajar banyak dari pengalaman ini. Ini adalah pelajaran yang akan membuat kemampuan bermain saya meningkat di masa depan," tambahnya. Arhan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang selalu mendukungnya dan Suwon FC. Pemain asal Blora itu berjanji akan menebus kesalahan kartu merah di debutnya dan menunjukkan performa yang lebih baik di masa mendatang. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Arhan berharap pengalaman pahit ini akan menjadi batu loncatan untuk mengembangkan kemampuannya dan memberikan kontribusi positif bagi timnya. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Kejutan besar, Maatsen didepak dari timnas Belanda, Patinama Bimbang Gundah Gulana di kualifikasi Piala Dunia. Ini dia dua berita terhangat di dunia sepak bola. Timnas Belanda mencoret pemain keturunan Indonesia dari skuad Euro 2024, sementara Saine Patinama kebingungan jelang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman secara resmi mencoret Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia, dari skuad akhir Euro 2024. Maatsen yang hingga kini belum mendapatkan kesempatan bermain untuk timnas Belanda di level senior harus menelan kekecewaan besar dengan keputusan ini. Di sisi lain, Saine Patinama yang baru bergabung dengan Open pada bursa transfer Januari lalu setelah kontraknya berakhir dengan klub Norwegia Viking FK pada akhir 2023, mengaku bingung tentang masa depannya. Bek kiri timnas Indonesia itu hanya tampil 6 kali pada paruh kedua musim ini dan merasa belum pasti mengenai langkah selanjutnya dalam karirnya. Saya masih belum tahu soal masa depan saya untuk saat ini. Setelah musim berakhir, kita akan lihat nanti," ujar Patinama. Kabar ini tentu menjadi sorotan besar, terutama bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang mengikuti perkembangan pemain keturunan di kancah internasional. Dengan ketidakpastian ini, para pendukung hanya bisa berharap yang terbaik bagi karier Maatsen dan Patinama di masa mendatang. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Sungguh menggemparkan publik, berkualitas dan berkelas Eropa tantangannya. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye tebar ancaman ke Irak. Jelang menghadapi Irak, Tom Haye mengaku bahwa tak ada perjalanan yang mudah. Menurutnya melawan Irak akan menjadi laga paling berat di putaran kedua ini. "Menurut saya mereka lawan yang kuat karena sudah membuktikan di laga-laga sebelumnya," ujar Tom Haye. Tom Haye memang menyebut bahwa Irak adalah lawan yang kuat.
Akan tetapi pemain berusia 29 tahun tersebut menekankan bahwa timnas Indonesia sendiri saat ini juga punya kualitas. Tom Haye pun menebar ancaman ke Irak dengan mengatakan bahwa skuad Garuda tak takut melawan mereka. Dia bahkan dengan percaya diri menekankan bahwa timnas Indonesia saat ini semakin berkualitas sehingga Irak harus waspada. Selain itu, Haye juga senang timnas Indonesia akan bermain di kandang pada laga ini sehingga mendapatkan keuntungan tersendiri. Kami perlu bermain keras dan berjuang, tegasnya. Lebih lanjut untuk menghadapi Irak ini, Tom Haye memastikan bahwa dia sudah mulai beradaptasi dengan baik bersama timnas Indonesia. Kondisi saya sangat baik meski baru menjalani penerbangan yang sangat jauh, ucap Haye. Latihan sedikit sulit tetapi bagus untuk mempersiapkan fisik, tuturnya. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Elkan Bagot misterius dan semakin gelap. Shin Tae-yong hukum tegas pemain yang putus komunikasi saat pemanggilan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong merespons pertanyaan wartawan mengenai tidak dipanggilnya Elkan Bagot pada pemanggilan untuk FIFA Matchday Juni 2024. Shin Tae-yong memang buka suara soal ketidakhadiran Elkan Bagot di timnas Indonesia. Namun alasan dirinya tak memanggil Elkan masih terus jadi misteri karena pelatih asal Korea Selatan itu meminta wartawan langsung menanyakan ke pemain. Sementara itu, Elkan di media sosial mengunggah foto-foto liburan tanpa mengaktifkan kolom komentar. Elkan Bagot membagikan sedang berada di New York, Amerika Serikat pada Senin (27 Mei 2024). Kemudian pada Selasa (28 Mei 2024) atau setelah jawaban Shin Tae-yong soal dirinya keluar, Elkan mengunggah foto di feed Instagramnya tengah bermain golf di Portugal. Dengan begini hubungan Shin Tae-yong dengan pemain back Ipswich tahun itu pun semakin misterius. Sikap dingin Shin Tae-yong ke Elkan atau bahkan sebaliknya bermula ketika babak playoff Olimpiade 2024 lawan Guinea. Elkan dipanggil timnas U23 Indonesia namun tak merespons Shin Tae-yong. Untuk pemain yang putus komunikasi saat pemanggilan, Shin Tae-yong pernah memberi sanksi tegas di masa lalu, yakni saat Ramai Rumakiet tidak merespons panggilan timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2021. Shin Tae-yong mengambil keputusan untuk menghukum Ramai Rumakiet. Sejak saat itu, Ramai Rumakiet belum pernah lagi dipanggil timnas Indonesia. Kami sudah melayangkan surat pemanggilan, dia tidak respon sama sekali, kata Shin Tae-yong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Timnas Indonesia makin solid kedalamannya dan bagus. Shaina Patinama-Pede bisa bungkam Irak dan Filipina. Baik timnas Indonesia Shaina Patinama memiliki percaya diri skuad Garuda bakal bisa membungkam Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjalani latihan, beberapa pemain pun mengaku bahwa latihan berlangsung dengan baik. Para pemain juga antusias karena kembali berkumpul dengan rekan-rekannya kembali.
Termasuk Saina Patinama yang mengaku senang akhirnya bisa menggelar latihan setelah ia libur. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut memang telah menyelesaikan kompetisi dengan klub asal Belgia KAS Open. Sesi latihan yang bagus dan bisa ketemu yang lain, ucapnya. Pemain berusia 25 tahun tersebut mengatakan bahwa persiapan menjelang lawan Irak dan Filipina berjalan dengan baik. Ia mengaku bahwa saat pertama kali menjalani latihan ini, Saina DKK beradaptasi dengan cuaca terlebih dahulu. Apalagi timnas Indonesia juga nantinya akan menggelar uji coba sebelum melawan Irak dan Filipina. Untuk itu, tim Merah Putih mempersiapkan diri dengan maksimal agar bisa meraih hasil terbaik juga nantinya. Untuk lawan Irak semuanya kita beradaptasi dulu dengan cuaca dan selanjutnya bersiap untuk pertandingan pertama, kata Saina Patinama. Saina Patinama mengatakan bahwa saat ini timnas Indonesia diketahui semakin bagus. Bahkan materi pemain tim Merah Putih juga tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Untuk itu, Saina dengan percaya diri timnas Indonesia bakal meraih kemenangan melawan Irak dan Filipina nantinya. Apalagi di dua laga sebelumnya kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Merah Putih juga meraih kemenangan melawan Vietnam. Dengan hasil ini, skuad Garuda percaya diri timnas Indonesia akan meraih hasil terbaik nantinya.